Kang Kempro mengambil segenggam telpong dan menghirupnya dengan nikmat, menebak bahwa kawanan bison pasti berada di dekat situ. Ia menggunakan telpong itu sebagai masker untuk menyamarkan bau manusianya. Perlahan, ia memimpin sukunya maju dan menunggu saat yang tepat. Beberapa semut merayap di tangan temanya, tetapi ia tidak terganggu sama sekali, malah langsung memakannya. Begitu kawanan bison berada dalam jangkauan, Kang Kempro segera memberi perintah. Para anggota suku berlari maju, melemparkan tombak mereka untuk menghalangi jalur bison. Karena tidak ada jalan lain, kawanan itu berbalik arah. Mereka tidak sadar sedang menuju ke arah tebing. Tiba-tiba seekor bison berhenti dan menuju pria terlemah. Bison menyundul anak lanang itu dan membuatnya terlempar ke tebing. Kang Kempro langsung melemparkan tombaknya, tapi sudah terlambat. Ia berlari ke tepi tebing dan melihat ke bawah, menyaksikan anak lanang bergantungan di tebing. Ia berteriak meminta anak lanang bertahan sedikit lebih lama. Tetapi anak lanang yang terluka itu sudah tidak punya tenaga lagi. Batu pijakannya retak dan membuatnya terjatuh. Untungnya anak lanang selamat karena jatuh di sebuah undakan batu. Menolak menerima kenyataan pahit, Kang Kempro ingin turun untuk menyelamatkannya. Tetapi warganya menahan untuk tidak mempertaruhkan nyawa. Ia menunggu di tepi tebing sampai sore dan memanggil-manggil anak lanangnya, tapi tak ada jawaban. Kang Kempro yang bersedih akhirnya terpaksa membawa pulang buruannya dan memimpin sukunya kembali. Setelah beberapa lama, ada burung hinggap di tubuhnya kemudian mencipoknya. Seketika anak lanang itu melek dan sadar dirinya berada di tebing yang curam. Ia berteriak memanggil Kang Kempro dengan penuh keputusasaan, namun tidak ada balasan. Ia tahu jika hanya duduk diam, maka kematianlah yang menantinya. Ia mencoba turun perlahan, namun tak lama kemudian pijakannya habis. Ia berpegangan erat pada celah batu dan bergelantung. Tiba-tiba hujan mulai turun. Anak lanang itu berpegangan sekuat tenaga. Merasa kedinginan dan lapar, ia melihat ke bawah dengan rasa takut. Karena di bawah banjir bandang, ia memutuskan untuk terjun. Setelah beberapa waktu, anak lanang kembali sadar. Ia bukan hanya kehausan dan kelaparan, tapi tulang pergelangan kakinya juga terkilir. Sambil menahan rasa sakit, ia membetulkan posisi tulangnya dengan batu dan berjalan ora jejek menuju tebing. Akhirnya, saat ia mencapai daratan, ia melihat tumpukan batu yang Kang Kempro buat sebagai nisanya. Hatinya hancur dan ia dipenuhi oleh kesedihan yang mendalam. Tanpa ayah dan sukunya, ia tak tahu jalan pulang. Saat itulah suara mengerikan dari sekawanan serigala terdengar dari gunung terdekat. Ia segera terbangun dan lari sebelum malam tiba. Ia memanjat pohon kering, menghabiskan malam pertamanya sendirian. Keesokan harinya, saat ia mengambil air dari danau, kawanan serigala melihatnya dan mulai mengejarnya. Ia dengan cepat memanjat pohon kering. Ia pun mengeluarkan belatinya dan menusuk kaki salah satu serigala. Saat kawanan itu mulai minggat, hanya satu serigala yang terluka di sana. Nyaris tak bernapas, anak lanang perlahan menghampirinya. Ia mengambil tombak dan hendak memukul kepala serigala itu. Tapi ia tak bisa melakukannya. Bahkan saat berburu, ia tak sanggup membunuh babi hutan. Kini, ketika serigala yang hendak membunuhnya sudah tergeletak tak berdaya, ia masih tak sanggup. Ia dengan lembut mengikat mulut serigala itu dengan tali dan membawanya ke tepi sungai. Anak lanang itu memutuskan untuk membawa serigala itu ke dalam gua, tempat mereka bermalam bersama. Pastikan menonton fullnya. Film ini berjudul Alpha yang dirilis tahun 2018.